Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Bunga Anissa Hararet, Sarjana Ekonomi, Magister Accounting, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Makro. Saya di sini Maria Taisa Sari Purba dengan NIM 240301020930 dengan ingin mempresentasikan terkait analisis makroekonomi di negara Amerika Serikat pada tahun 2022 sampai 2024. Di sini alasan saya memilih negara Amerika Serikat karena menurut saya negara Amerika Serikat itu perannya sangat besar atau bisa disebut dengan sangat penting ya dalam ekonomi global. Kemudian analisis presentasi ini mencakup inflasi, kurs, PDB, ekspor-impor, dan neraca pembayaran tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, terkait kondisi ekonomi global. Nah, selama 2022 sampai 2024, ada beberapa eh, faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi global di Amerika Serikat. Yang pertama itu saat pandemi COVID-19. Nah, hal ini kan masih berdampak ya, terutama awal-awal mulanya COVID-19 itu ya. Nah, itu sangat berdampak besar bagi negara Amerika Serikat. Kemudian konflik geopolitik. Nah, geopolitik ini, konflik ini yang terjadi pada saat perang Rusia dengan Ukraina. Nah, hal ini membuat adanya ketidakpastian global gitu. Kemudian pengetatan moneter yang mempengaruhi perdagangan dan harga energi. Nah, penyebabnya itu karena penyebabnya hal ini itu terjadilah kenaikan suku bunga, kemudian melemahnya investasi global. Itu. Selanjutnya, inflasi di negara Amerika Serikat. Nah, inflasi di negara Amerika, mohon maaf tadi terputus dikarenakan koneksi internet saya yang tidak stabil. Baik, akan saya lanjut terkait inflasi di Amerika Serikat. Pada tahun 2020, inflasi terjadi sangat tinggi ya, 8%. Nah, akibat ini harga energi melonjak, logistik terganggu, kemudian permintaan pasca COVID meningkat. Pada tahun 2023, eh, inflasinya menurun menjadi 4,1%. Kemudian hal ini respon dari kebijakan moneter agresif atau kenaikan suku bunga. Kemudian 2024 menurun lagi menjadi 3,4%. Nah, dari sini tuh proyeksinya lebih stabil ya. Nah, inflasi mulai terkendali namun belum kembali ke target. Nah, targetnya itu yaitu kebijakan The Fed dengan target 2%. Selanjutnya masuk ke kurs US dollar. Di sini US dollar menguat terhadap mata uang utama pada 2022 karena suku bunga The Fed pada 2023 sampai 2024 stabil dengan kecenderungan melemah karena ekspektasi penurunan suku bunga. Jadi selanjutnya masuk ke pertumbuhan PDB atau pertumbuhan produk domestik bruto. Pada tahun 2022, pertumbuhannya sebesar 2,1%. Pada tahun 2023, pertumbuhannya 2,5%. Ini sedikit lebih tinggi ya dari tahun 2022.
Selanjutnya tahun 2024 yaitu sebesar 2%. Nah, jadi proyeksinya konservatif ya. Kemudian kontribusi utamanya itu yang terbesar dari konsumsi rumah tangga, eh, karena 68% dari total PDB Amerika Serikat. Dan yang kedua dari investor swasta, yaitu seperti sektor teknologi dan properti gitu. Selanjutnya kita masuk ke sektor dominan dalam PDB. Adapun sektor dominannya, yang pertama itu dari sektor jasa ya. Nah, sektor jasa menyumbang lebih dari 70% PDB, termasuk yaitu teknologi. Dari teknologi ini yaitu misalnya Google, Microsoft, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya dari keuangan, yaitu misalnya bank, asuransi, investasi gitu. Selanjutnya dari sektor manufaktur dan energi. Nah, dari sini tetap vital ya. Nah, namun eh, terutama dari untuk ekspornya gitu. Selanjutnya masuk ke neraca pembayaran. Nah, neraca pembayarannya itu current account menunjukkan defisit sepanjang 2022 sampai 2024. Nah, penyebabnya itu jadinya Amerika Serikat itu tergantung pada impor dan banyaknya ya investor portofolio ke luar negeri gitu. Kemudian selanjutnya ekspor Amerika Serikat. Nah, adapun komoditas utama ekspor Amerika Serikat itu yang pertama ada pesawat ya, pesawat terbang atau Boeing. Kemudian selanjutnya ada semikonduktor dan perangkat teknologi. Nah, selanjutnya ada produk pertanian. Dari produk pertanian ini misalnya kedelai, jagung, gandum, dan semacamnya. Selanjutnya ada minyak mentah. Minyak mentah termasuk juga dengan gas ya. Nah, kemudian negara yang menjadi tujuan utamanya. Yang pertama itu ada Kanada, Meksiko, Tiongkok, dan Uni Eropa. Selanjutnya terkait impor Amerika Serikat. Eh, Adapun komoditas utama impor Amerika Serikat, yang pertama barang konsumsi, misalnya pakaian, makanan olahan gitu. Kemudian mesin, mesin itu termasuk dengan peralatan. Selanjutnya ada kendaraan dan elektronik. Nah, yang menjadi asal impornya itu negara Tiongkok. Nah, negara Tiongkok ini sebenarnya menjadi negara yang mitra dagangnya terbesar ya. Nah, Tiongkok ya terbesar. Selanjutnya ke Meksiko, Kanada, dan Jerman. Selanjutnya terkait perdagangan internasional. eh, Amerika Serikat itu aktif dalam USMCA atau pengganti NAFTA, WTO, dan perjanjian bilateral. Hubungan dagang dengan Tiongkok mengalami ketegangan selama periode ini. Nah, jadi tarif dan pembatasan teknologinya gitu. Selanjutnya ada analisis tren. Eh, Analisis tren, eh, inflasi menurun, tanda positif, stabil, stabili- stabilisasi ekonomi. Kemudian US dollar stabil, inilah membantu untuk ekspor. PDB tumbuh moderat menunjukkan ketahanan ekonomi. Selanjutnya perdagangan luar negeri aktif. Nah, meskipun ada ketegangan geopolitik. Selanjutnya tantangan ekonomi. Adapun beberapa tantangan ekonominya.
Yang pertama, suku bunga tinggi. Nah, dari suku bunga tinggi ini dapat menahan investasi dan konsumsi. Selanjutnya ada inflasi yang belum sepenuhnya stabil. Selanjutnya, konflik global, seperti perang dan ketegangan dagang ya. Selanjutnya ada utang pemerintah meningkat. Nah, hal ini defisit fiskal dan beban bunga ya. Oke, selanjutnya eh, adapun kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ekonomi Amerika Serikat menunjukkan ketahanan sepanjang 2022 sampai 2024. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi positif. Selanjutnya, sistem keuangan relatif stabil ya. Nah, menurut saya relatif stabil. Nah, namun hal tersebut eh, perlu kita waspadai. Eh, Tantangan seperti misalnya inflasi global. Nah, itu sangat perlu ini ya diwaspadai ya. Kemudian ada beban utang. Kemudian selanjutnya ada kanan geopolitik gitu, teman-teman. Kemudian berikut daftar pustakanya bersumber dari IFF, IMF, World Bank, Fed atau Reserve, Trading Economy, US Bureau of Economic Analysis, dan UACD. Nah, berikut ini daftar pustakanya. Selanjutnya di sini saya akhiri presentasi presentasi yang saya jelaskan. Sekiranya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih.